Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal ikhwan mustami'in hadirin rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan lagi di dalam membahas pembahasan kitab, kajian kitab syarah kitab Sulamut Taufiq daripada syarahnya kitab Barakatus Syuhud At-Tajdiq yang digarang oleh Syekh Muhammad Awil Banani, dan Imam kitab Sulamut Taufiq digarang oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Qala ma'alif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bi ulumihim bidarin amin al-angal wal jannah wal khulud wa ru'yatillah wa ru'ya lillahi ta'ala fil jannah wa tu'min bil malaikati wa rusulihi wa kutubihi wa bil khair wa syarri wa anna sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul walad adam ajma'in ila akhirih. Melanjutkan pembahasan tentang masalah akidah, keyakinan kita. Wajib kita beriman dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kita bisa lihat dengan mata, yang tidak bisa kita olah dengan pola pikir kita, yang tidak bisa kita tebak-menebak, tidak bisa. Hanya bisa kita yakini dan wajib kita akan yakini hal tersebut. Artinya kita beriman dengan suatu hal yang gaib. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita wajib meyakini dan membenarkan itu dari Rasulullah, dan semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wajib bagi kita yakini kita akan mengalami hal tersebut. Semuanya, tidak ada satu pun umat Nabi yang tidak akan pernah terlepas daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi? Di antaranya adalah soal malaikat, dua pertanyaan dua malaikat di alam barzah. Ketika kita dimatikan oleh Allah, nanti akan ada pertanyaan demi pertanyaan yang Allah tanyakan melalui para malaikat-malaikatnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi tentang azab kubur dan nikmat kubur, wajib juga kita beriman. Kemudian juga tentang bi'tsah, hari kebangkitan, wal asr, hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, wal qiyamah, hari kiamat, wal hisab, adanya hisab, perhitungan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia, wal thawab, ganjaran pahala, wal azab, siksaan yang dilakukan daripada umat Nabi ketika melanggar perbuatan maksiat kepada Allah, wal mizan, timbangan, wal nar, nerakanya Allah, wasyirat, jembatan, wal khat, laga, al qadar. Dan terakhir kita membahas tentang masalah syafa'ah, yaitu pertolongan. Ini katakan. Sebagaimana minggu lalu kita membahas tentang masalah syafaat ini, macam-macam syafaat. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana syafaat tersebut Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala liirahatul khalqi, untuk memberikan kenyamanan ke setiap makhluk Allah yang ada di alam barzah, yang ada di dalam padang mahsyar. Sahabat tersebut semuanya akan mendapatkan syafaat itu. Siapa saja yang mendapatkan, baik itu adalah orang muslim ataupun orang kafir, semuanya akan dapatkan syafaat, akan dapatkan pertolongan. Kapan? Di padang mahsyar. Ketika apa? Ketika mintulil mauquf, ketika mereka merasakan beban yang luar biasa, berdiam menunggu akan hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu akan pengadilan yang dimana Allah akan adil di setiap makhluknya Allah. Dan mereka tidak paham, orang-orang kafir itu tidak akan paham bahwasanya azab mereka menunggu tersebut itu lebih ringan dibandingkan azab yang Allah berikan kepada mereka orang. Pada saat itu semua makhluk Allah akan melapor kepada Nabi Muhammad SAW, akan memintakan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Meminta apa? Liyajjilallahu hisabahum, untuk supaya Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya Allah mempercepat hisab mereka orang. Dan orang kafir pun meminta hal tersebut, sehingga Nabi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dalam riwayat sujud meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengabulkan permintaan Nabi. Pada saat itu baru mulai daripada hisab.
Ya. Artinya ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke alam padang mahsyar. Menunggu di situ. Intizar, menunggu. Menunggu apa? Untuk diadili. Setiap orang tidak akan lepas daripada pengadilan tersebut. Bahkan dikatakan oleh ulama, pengadilan itu bukan hanya terhadap manusia saja, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Baik itu manusia, jin, malaikat, begitu juga para binatang. Semua dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah. Bagaimana keadaan benda tersebut? Bahkan dalam riwayat pada saat itu mereka akan menunggu dengan dahsyatnya penungguan tersebut, sehingga di antara mereka tenggelam dengan keringatnya mereka sendiri. Dan nunggu itu bukan suatu hal yang ringan. Nunggu itu adalah suatu hal adab. Kita nunggu di dunia ini, hal yang kita tidak senangi, itu bagian kecil daripada kelak nunggu yaumul qiyamah. Kesusahan kita ketika kita nunggu di dunia ini, itu bagian kecil daripada kesusahan nanti kelak kita nunggu di yaumul qiyamah. Dan semuanya susah. Terlebih-lebih orang kafir, bahkan orang kafir pun meminta, sehingga mereka mendapatkan syafaat pertolongan Nabi. Apa? Yu'ajjila bis-sabr. Sehingga Nabi meminta kepada Allah supaya mereka dipercepatkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, itu syafaat dikenal dengan apa? Maqamul Mahmud. Yang dimana kita baca doanya. Di mana? Jadi setelah azan kita memuji kepada apa setelah azan? Apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilah wa fadilah wa syarrafa wa karrama wa azama. Terus apa? Hah? Wa maqam mahmud. Dan beri juga kepada Nabi Muhammad itu kedudukan maqam mahmud. Apa? Kedudukan yang tinggi, syafaatul uzma. Minta kepada Allah, ya Allah, ati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila wa syarrafa wa karrama wa azama wa maqamul mahmud. Kita minta kepada Allah supaya Nabi itu diberikan maqamul mahmud, kedudukan tinggi. Apa kedudukan terpuji itu? Yaitu memberikan syafaat kepada siapa? Kepada seluruh makhluk, bahkan terhadap orang kafir. Dan itu khusus hanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, dan semuanya akan mendapatkan syafaat tersebut. Ada lagi syafaat yang dipertolongan Nabi sebagaimana kemarin. Ada sekelompok orang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'al minhum. Itu khusus Nabi yang memberikan syafaat itu. Hanya orang yang dekat dengan Nabi saja yang bisa mendapatkan syafaat tersebut. Hanya orang-orang yang dekat dengan Nabi saja yang memiliki hak istimewa tersebut. Hanya orang-orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut. Yang dimana Nabi menggiring orang tersebut masuk surga tanpa hisab. Siapa yang dekat dengan Nabi? Siapa mereka orang yang dekat dengan Nabi? Hah? Orang yang paling banyak bersalawat dengan Nabi, kata Nabi. Aula binas yaumil qiyamah qarahum sallallahu alayya. Orang yang paling dekat denganku kelak nanti yaumul qiyamah adalah orang yang bersering memperbanyak salawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kesempatan kita hidup di dunia ini untuk bisa dekat dengan Nabi. Apa? Di antaranya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok lagi apa? Mereka ini sepatutnya mereka yang harusnya diadab oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka apa? Tidak jadi masuk ke neraka sehingga mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun adalah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi. Pernah dalam satu riwayat ada orang yang sering salawat kepada Nabi sehingga tapi dia bermaksiat kepada Allah. Dengan maksiat yang banyak dia bermaksiat kepada Allah. Sampai suatu saat dia mati diadili oleh Allah. Ketika di mizan, dia ini adalah orang yang paling banyak dosanya, sehingga dia ini digiring oleh Allah menuju nerakanya Allah. Allah perintahkan dia untuk masuk nerakanya Allah. Di pertengahan jalan ketika malaikat menggiring dia ke dalam nerakanya Allah,
ada selembar kertas, kertas itu diletakkan di mizan kebaikan untuk dia, maka larat jahat. Maka timbangan itu menjadi berat sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Ketika dilihat kertas tersebut, apa isinya? Amalan daripada salawat dia kepada Rasulullah SAW. Hanya bersalawat, ikhwan. Makanya perbanyak salawat. Ada lagi yang mereka itu sudah masuk neraka. Sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi melihat mereka dikeluarkan dari neraka, langsung diajak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus Nabi yang memberikan pertolongan tersebut. Jadi kita di akhirat bukan hanya di dalam kehidupan dunia, baik kita ni ada wong-wong yang bisa nolong kita di dalam kehidupan dunia. Baca kita nak urus sesuatu, jika ada orang dalam lemah urusan. Nak masim ada kawan kita lemah. Nak buat apa be? Urusan ada orang dalam lemah. Inilah kehidupan dunia. Apalagi kelak nanti di depan akhirat. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Cuma si kau. Siapa di antaranya? Nabi yang bisa memberikan syafaat, yang langsung mengirim kita menuju surganya Allah tanpa hisab, menuju ke surganya Allah tanpa dimasukkan ke neraka. Menuju surganya Allah walaupun sudah di neraka dibawa digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat, pertolongan demi pertolongan. Begitu juga ada lagi mereka orang yang tadinya masuk neraka, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk masuk surga. Kenapa? Dapat syafaat. Bukan hanya Nabi saja. Siapa mereka? Para ulama, para wali-walinya Allah, para malaikat-malaikatnya Allah, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala punya kedudukan bisa menggiring orang itu yang tadinya masuk neraka untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang tadinya masuk surga di bawah, diangkat derajatnya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Dan macam-macam. Ada yang tadinya sudah diadab, diringankan akan adabnya. Dikatakan. Bahkan orang kafir pun seperti itu. Sebagaimana kita pernah dengar cerita siapa? Yang mendapatkan keringanan adab. Siapa? Abu Lahab ini siapa? Orang yang tegak duduk benci sama Nabi. Orang yang paling benci sama Nabi. Tegak duduk benci sama Nabi. Sampai matinya pun benci dengan Nabi. Abu Lahab, siapa dia? Keluarga Nabi, dekat sama Nabi, babanya Nabi. Kenapa dia ini mendapatkan keringanan akan azab? Karena dia pernah gembira ketika lahirnya Nabi. Ketika dia gembira dengan lahirnya Nabi, mendapatkan kabar daripada Nabi lahir, keponakannya lahir, saking gembiranya orang yang membawakan kabar itu dimerdekakan oleh dia. Karena hamba saya. Gembira itu karena lahirnya Nabi. Hanya itu pernah sekali cuma gembira dengan lahirnya Nabi. Cuma sekali. Setelah itu tidak senang duduk dengan Nabi. Tak senang tegak duduk. Tidak. Dia ngajak bininya pula. Tak senang sama Nabi sampai matinya pun dalam keadaan kuburan. Tapi wong yang cek itu lagi dapat keringanan. Wong yang seperti itu lagi dapat keringanan azab setiap hari Senin. Siapa? Syafaat Nabi. Karena keringanan, karena bahagia dengan lahirnya. Apalagi kita, ikhwan, kata ulama. Apalagi seorang umat Nabi yang beriman dengan Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang mati dalam keadaan beriman kepada Nabi, yang selalu bahagia dengan lahirnya Nabi di bulan Maulid dengan adanya pembacaan tersebut, bergembira dengan lahirnya Nabi. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Kemudian di antara apa yang telah disampaikan Nabi juga adalah tentang al-jannah, surga. Wa hiya darut thawab. Ini katakan tempat ganjaran, balasan bi jami'i anwa'iha, dengan berbagai macam jenis-jenis surga tersebut. Ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan surga itu ada 7, sering kita dengarkan. Nah, sebagaimana sering kita dengarkan, surga itu ada 7. Yang pertama adalah surga apa? Surgatul. Nah, dikatakan yang paling afdal daripada surga tersebut adalah surgatul firdaus a'la, yang paling tinggi, surga firdaus. Yang kedua, surga apa? Surga firdaus itu dikatakan oleh ulama apa? Fawqa arsy rahman, di pucuk arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjara anharul jannah,
Nah, di atas surga Firdaus itu keluar pancuran-pancuran daripada air yang berada dalam surga Allah. Setelahnya adalah Jannatul Adn. Kemudian Jannatul Khulud. Yang ketiga, yang keempat Jannatul Naim, yang kelima Jannatul Ma'wa, yang keenam Jannatul Salam, yang ketujuh Jannatul Jalal. Ini kata. Wal jannah kulluha muttasil bil maqamil wasilah yatana'amu jami' ahlul jannah bil musyahadi sallallahu alaihi wasallam li dhuhur sallallahu alaihi wasallam lahum minha. Dan setiap di dalam surga tersebut itu mendapatkan kedudukan yang menyambung dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka merasakan nikmat surga ketika mereka duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nyingoknya Rasulullah adalah kemuliaan bagi wong yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk kelompok orang yang tersebut. Kemudian ulama mengatakan kama ana syamsatul ahli dunya wa hadha majam. Kata ulama, Nabi itu ibarat apa? Ibarat cahaya matahari yang ada di dunia yang memberikan manfaat kepada penduduk dunia. Seandainya cahaya matahari itu tidak ada, kesulitan penduduk dunia ini. Begitulah ibarat surga Nabi ketika berada dalam surga dan terhadap penduduk surga. Mereka merasakan kenikmatan demi kenikmatan untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Madza tuhibbu minad dunya ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau senangi daripada dunia ini wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Talata ya Rasulullah." 3 yang aku paling senang hidup di dunia ini ya Rasulullah. Al-aula ya Rasulullah. Yang pertama, nazar ilaika ya Rasulullah. Memandang wajah engkau ya Rasulullah. Memandang wajah engkau ya Rasulullah. Ini yang aku paling senang di dunia ini. Yang kedua, julus baina yadaika ya Rasulullah. Duduk bersama engkau ya Rasulullah. Yang paling disenangi Sayyidina Abu Bakar di dalam kehidupan. Lalu yang wa infaq mali ilaika ya Rasulullah. Dan aku menghabiskan hartaku untuk engkau ya Rasulullah. Wah, yang sudah merasakan kenikmatan ketika duduk bersama Rasulullah SAW. Semua sahabat ketika duduk sama Rasulullah sudah bagikan lentan. Kenikmatan tiada tara dikatakan oleh Nabi ketika mereka duduk bersama Rasulullah SAW. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk sama Rasulullah SAW. Lalu ada lagi pendapat mengatakan surga itu cuma ada 4. Mengatakan, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, waliman khafa maqamar rabbi jannatan jannatul na'im wa jannatul ma'wa. Kemudian wa min dunihim jannatan jannatul adn wa jannatul firdaus. Ada ulama mengatakan cuma 4. Jannatul adn, jannatul na'im wa jannatul ma'wa, jannatul adn wa jannatul firdaus. Ada lagi pendapat yang mengatakan jannatul wahidah. Ada lagi pendapat yang ketiga adalah surga itu cuma siko. Dikatakan apa surga itu siko? Ada pun nama-nama tersebut adalah kullu hajariyah alihal tahaggum ma'aniha fiha idya surga al jami'i jannah. Dikatakan nama-nama surga tersebut yang ada 7 tersebut menunjukkan kenikmatan demi kenikmatan yang ada di dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Arti jannatul adn. Jannah adn itu artinya tinggal. Surga yang dimana kita akan tinggal di dalamnya. Wa jannatul ma'wa, tempat kumpulnya kaum muslimin. Ma'wa itu tempat kumpul. Apa kumpul mukminin. Wa jannatul khulud, jannah yang kekal, yaitu kita kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatul na'im, yaitu kita mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Darussalam dikatakan li'anna jami'ul khulud wassalam min kulli khawf wal hazan. Yaitu ketika kita berada dalam surga, keselamatan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan. Ini katakan. Itu yang dikatakan oleh ulama. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jannah itu surga itu ada 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan siko. Ini katakan. Ulama berbeda pendapat.
Surga itu nama-nama tujuh itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan yang berada dalam surga tersebut. Kemudian juga Nabi memberikan kabar tentang al-khulud, kekekalan. Apa kekekalan? Iqamah mu'abbadah fil jannah. Kekekalan orang yang berada di dalam surganya Allah. Bagi siapa mereka orang? Liman mata ala Islam. Bagi mereka yang mati dalam keadaan Islam. Wa in taqaddama minhul kufur, walaupun sebelumnya di dalam kehidupan dia adalah orang-orang yang kafir. Dan anak pernah ngalami wonceng, pernah ningok wonceng, sering anaknya. Yang pernah wagi terjadi dengan anak ada si kowo, dia pengen masuk Islam, wong daerah luar, di luar sana. Anak biasa rutin ke sana, di luar kota. Salah anaknya Muslim galau, anaknya khidmat dengan anak. Anaknya melayani anak, dia khidmat membantu majlis sana. Dia punya speaker, tempat sewa speaker. Kalau anak majlis dia menyuruh speaker anak. Kemana-mana speaker itu jadi ladang dakwah, jadi tempat bagian wasilah dakwah di sana. Subhanallah, dia anaknya Muslim kan, bapaknya belum Muslim. Kalau bapaknya diajak Islam, ribut. Belajar diajak Islam, ribut. Akhirat itu apa? Ya, akhirat itu sering kan nemu yang gitu. Dia ada pernah abana bapak pengen masuk Islam. Hari Jumat. Jangan masuk ke Islam dulu. Ya, masuk ke Islam dulu. Enggak, nunggu Habib katanya. Wah, anak besok hari Sabtu baru datang ke sana. Masuk ke Islam dulu. Anda bapak nak nunggu Habib pula. Kalau dengan Habib galak katanya. Sudah ya, kebetulan besok ke Sabtu dulu. Sudah, nanti tunggu Habib. Tidak terlalu ini lagi. Hati. Nak Sabtu berangkat sana. Pagi-pagi dikabarkan bapaknya meninggal dunia. Terpesoal, ya Allah. Yang anda pikir kan masuk Islam belum? Kalau belum masuk Islam, ya Allah, alam bebanangan. Ternyata masuk Islam pagi itu. Jadi manggil Ustaz, manggil orang kampung, dia masuk Islam. Sudah masuk Islam, bertangisan. Setelah bertangisan, kena serangan jantung. Kena serangan jantung langsung meninggal. Wah, ya Allah, luar biasa, luar biasa. Khulud fil jannah, dia kekal dalam surganya Allah. Walaupun hidupnya seumur-umurnya di dalam keadaan kafir, apalagi seorang Muslim. Siapa kita berani suudzon kepada dia? Wong kafir tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah sama sekali dia taat kepada Allah. Orang yang dikatakan selalu senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah. Tapi di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat syahadat, lalu dimatikan oleh Allah, dia surga. Apalagi orang yang pernah taat, apalagi Muslim. Siapa kita nak menghukum orang Muslim itu? Ini hati-hati ikhwan. Pernah lagi pengalaman anak sudah meninggal juga. Jadi anaknya Muslim. Suatu saat pengen majlis hotel di antara rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Di pagi terjadi. Pas kebetulan bulan Ramadan. Mantunya duduk majlis sama anak. Yang mana? Bininya tuh malam masuk Islam. Anaknya ini, orang tuanya bapak sama ibunya Kristen. Ya, suatu saat dari rumah ke rumah majlisnya ganti-gantian. Dari minggu ini pindah-pindah dari rumah. Keluarga be. Subhanallah, pas Ramadan dingin anak-anak. Majlis sore. Sorenya tuh majlis buka bareng. Habis buka bareng, saling makan bareng, habis jalan. Subhanallah, mantunya ngomong, Habib, gala dak di rumah mertuana.
Ya betul. Kan bejana. Dah apa? Tapi mau tuan ada kesen. Ya betul. Mau izin dulu. Sudah izin. Dia ngomong dah apa aja lah ambil majlis di rumah. Ya betul. Nah, dah apa aja lah majlis di rumah. Ya betul. Sudah bismillah. Dan kenapa tidak masuk Islam? Oh, kalau diajak masuk Islam pasti ribut. Wahai ribut, selalu ribut ini. Ya, anaknya Muslim kan? Ya, gitu. Subhanallah. Duduk majlis. Di situ pembahasan tentang apa? Anak ingat membahas tentang keabdalan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Ketika keutamaan Ramadan sore itu, lihat itu. Asar. Bahas tentang Ramadan, bapaknya ada di sini. Ibunya di situ. Bapaknya di sini, ibunya di situ. Kaki jilbab ibunya. Bapaknya kopi hitam. Ada orang tua kumpul itu keluarga. Pertama kenalan itu sudah tahu ini bapak katanya. Ya sudah, itu ibu katanya. Sudah, kita bahas tentang Ramadan. Selesai Ramadan, selesai pembahasan tanya jawab. Jatuhin tanya. Akhirnya si bapaknya ngomong, aku nak tanya, ya Tori, apa? Itu tahu dia Kristen bukan Muslim. Karena masuk Islam tu apa dia sangat mengatakan. Saya nanam. Yang pertama balik belum? Tahun sudah balik. Yang kedua berakal bukan menggila. Yang ketiga ikhtiar, tidak ada paksaan. Karena dalam syariat Islam la ikrah fi din, tidak ada pemaksaan dalam agama. Yang keempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kelima tertib di antara 2 kalimat tersebut, yang keenam terus menerus. Demikian itu. Itu syarat untuk masuk Islam. Dia nanya, ganti syarat lain? Ganti syarat-syarat yang lain? Udah ganti gitu betul. Kalau cik itu aku nak masuk Islam katanya. Kalau cik itu aku nak masuk Islam, anaknya langsung terpesoga loh. Nyatakan. Langsung bu, dia makin gini. Nak masuk Islam tak? Nak masuk juga katanya. Subhanallah. Ada saat itu yang tadi tahu-tahu nangis galau anak-anak. Ayah anak cepat-cepat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat masuk Islam. Sibuknya juga syahadat masuk Islam. Tak nyampe setahun bapaknya meninggal. Tak nyampe setahun bapaknya meninggal. Ibunya pada saat itu masih hidup. Tak tahu sekarang. Sudah meninggal. Masya Allah. Kawan, diajak masuk Islam tak kalah. Anaknya bertanya-tanya sampai betul lah. Tapi apa ketika duduk majlis, tak ada niat untuk itu, dia dengarkan nasihat. Allah nak memberikan hidayah kepada dia dengan semudah itu. Jadi hati-hati kamu. Kita yang diberikan nikmat Islam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, jaga. Jangan kita sia-siakan. Kenapa nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita? Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Kalau sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selesai. Karena kita ini cukup menjaga keislaman kita sampai kita mati. Kenapa? Karena ada yang namanya khulud, kekekalan. Siapa kekekalan? Orang yang mati dalam keadaan Islam, dia kekal masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam kehidupan dia selamanya dia tidak dalam keadaan kekafiran. Ketika mati dalam keadaan Islam, masuk surga, kekal di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada seorang Muslim nanti diazab masuk dalam neraka, apakah kekal di dalam neraka? Tidak kekal di dalam neraka, tapi masuk ke dalam surganya akan kekal. Dan untuk menjaga keislaman ini dengan cara bagaimana? Duduk majlis taklim, pahami syariat, pahami batasan-batasan kita sebagai seorang Muslim. Itu saja. Dengan kita dapat memahami syariat itu, kita akan menjaga batasan-batasan kita seorang Muslim. Sampai kapan? Sampai mati. Karena kita jihad dalam kehidupan kita ini berapa banyak tanpa dia sadari, dia murtad keluar agama Islam. Ini katanya. Dia murtad, dia keluar agama Islam. Ini katanya.
Hah? Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Di sini disebutkan kata beliau, mengatakan wa finnar, dan kekal di dalam nerakanya Allah, dan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Liman mata al kufur, bagi orang yang mati dalam keadaan kekufuran, wa in asyatul umrihi alal iman, walaupun hidupnya sepanjang hidupnya dia dalam keadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, walaupun dia dalam keadaan hidupnya, selama hidupnya dia dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi ketika di akhir hidupnya dia melakukan hal-hal yang menyebabkan seorang itu murtad, maka dia mati dalam keadaan kekafiran. Di dalam kitab ini sebutkan nanti cerita tentang seorang muadzin. Dalam suatu cerita ada seorang ulama melihat ada uang di satir Ka'bah, di depan Ka'bah, berdoa, merengek, menangis kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, dan aku tidak ingin selain daripada itu, ya Allah. Ya Allah, matikan aku dalam Islam, dan aku tidak ingin selain daripada itu. Hanya itu saja yang memintanya. Dia menangis mereka, sehingga ada seorang tersebut melihat, memperhatikan, kenapa wong ini minta mati dalam Islam, tidak pengen yang lain. Apa dia tidak minta yang lain? Mampu depan Ka'bah, doa mustajab, tapi yang dimintanya, ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, dan aku tidak ingin yang lain. Sehingga ditegurnya, fulan, maafkan aku. Kenapa kau berdoa aja itu? Kenapa kau tidak berdoa minta yang banyak? Lihat dalam hidupnya. Kalau kau tahu apa yang terjadi kepadaku, kau pun akan berpikiran meminta kepada Allah dengan apa yang kau minta. Lalu ditanya, apa? Diceritakan. Hai bulan, aku punya dulu 3 ekor umat, 3 bersaudara. Kami ini adalah keluarga muadzin, keluarga tukang azan. Aku punya dulu kakakku pertama 40 tahun muadzin, ijabat ikhlas apa dibayar. 40 tahun tidak dibayar. Bukan azan. Azan ini lebih afdal dari imam. Azan ini lebih afdal daripada pahalanya besar. Setiap orang yang sholat karena azannya dia dapat ganjaran pahala itu. 40 tahun. Bukan sehari 2 kali. Itu azan di masjid besar bagi ribuan orang yang sholat, bukan besok langsung. Di akhir hidupnya, ketika dia dalam keadaan syakaratul maut, dia minta membacakan Al-Quran. Kami berpikir bahwasanya dia ini nak tabarukan dengan Al-Quran. Lalu setelah memegang Al-Quran, dia katakan, bersumpah, wahai Tuhanku, aku berlepas diri dengan Quran ini. Sehingga dia murtad, lalu dia masuk agama Kristen, Nasrani, lalu mati dalam keadaan Nasrani. Sekeluarga kami kaget. Begitu juga yang terjadi kepada dulu. Talatina sana muadzin, 30 tahun menjadi tukang azan, ikhlas lillahi ta'ala tanpa ada bayaran, dan yang terjadi sama seperti kakakku yang pertama. Dan aku adalah muadzin juga, dan aku tidak ingin terjadi seperti apa yang terjadi kepada kakakku. Siapa? Takjub, kaget. Lalu ditanya, apa yang dilakukan, dosa apa yang dilakukan oleh kakakmu sehingga seperti itu? Apa? Tetap wa'aratun nas. Aku punya dulu ini kati maksiat. Cuman kemaksiatan dia yang sering aku perhatikan, cuman galak nyingoi aurat nas, aib-aib manusia, codean. Nak cerita aib manusia, ngumbar aib manusia. Hanya itu. Sehingga dia Allah matikan dia dalam keadaan. Selama hidupnya beriman kepada Allah, khulud finnar, kekal dia di dalam neraka Allah. Ma'udzubillah. Hati-hati ya. Jago. Jangan galak mengurusi aib manusia. Kalau kita nak cerita aib wong,
Kita aib dewek be. Mampu tak kita cerita aib dewek? Nah, ni aib gua hobi. Jadi hati-hati kau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jaga. Dalam kita memahami syariat, kita akan jaga keimanan kita, keislaman kita. Wah, yang cik ini, Masya Allah. Cuma kalau muka aib wong be, ceritakan aib wong be, tak tahu dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan kekufuran. Kenapa? Karena dia dah nanya ke keislaman yang Allah berikan kepada dia. Fahami syariat, fahami aturan batasan-batasan kita seorang muslim. Dengan hal itulah kita bisa menjaga keislaman yang ada dalam kita. Sampai dimatikan kita dalam keadaan kosong, mati dalam keadaan nikmat yang agung, sempurna nikmat. Sayyidina Ali mengatakan, tamamul nikmat mautul al Islam, kesempurnaan nikmat kalau Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mintakan kepada Allah untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau orang yang tidak senang kepada kita, atau orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang pernah kita zalimi atau menzalim kita. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kaum muslimin. Kita mintakan kepada Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.